adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semuanya? Baik ya pasti, luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita. Kita tutup mata, kita berdoa dulu. Kita tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang sungguh baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Kau sudah membangunkan kami dari tidur kami, dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, siapkan hati kami agar bisa mendengarkan firman-Mu dan mempelajari apa yang akan Kau firmankan kepada kami dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil dari udah siapin Alkitab ya? Diambil dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Oke nih. Kita buka bersama-sama ya. Aku tutup juga. Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Cari Amsal gampang, dia di Perjanjian Lama. Amsal di Perjanjian Lama langsung kelihatan dia. Udah, buka ya. Amsal 8. Amsal 8. Oke, Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Sudah dapat semuanya? Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Baca judulnya dulu, baru langsung ke ayatnya ya. 1, 2, 3. Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Wejangan hikmat. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, membenci maut. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini tentang apa ya? Hari ini firman Tuhannya adalah tentang didikan dan ajaran. Dari firman ini kita bisa belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus mendengarkan didikan dan menjadi bijak. Harus mendengarkan didikan dan menjadi bijak. Bijak atau bijaksana. Nah, coba dibaca lagi judulnya. Tadi aku minta baca judulnya karena ini berhubungan sama tema hari ini. Wejangan apa? Coba dilihat. Pasal 8. 1, 2, 3. Wejangan hikmat. Oke, pada judul pasal ini, di sini semua menceritakan tentang kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus berhikmat, harus bijaksana. Nah, kita selain jadi anak-anak Tuhan yang percaya akan Tuhan, yang bisa menjalankan kehidupan firman Tuhan, kita juga harus hidup berhikmat, kita harus hidup bijaksana. Kita harus bisa menghadapi segala permasalahan hidup kita dengan bijaksana. Gimana tuh Kak bijaksana? Contoh bijaksana di Alkitab. Siapa? Ayo siapa? Dia raja yang waktu itu dikasih permasalahannya serem. Ada bayi yang diperebutkan sama 2 ibu. Dia bayi aku raja. Dia bayi aku, bukan bayi aku, bukan bayi dia, tapi dia bayi aku. Nah, siapa nama raja itu? Masih belum ingat? Oke. Tambah lagi. Dia selain diminta diperebutkan si bayi itu, raja ini bilang ngasih keputusan. Ya udah kalau gitu bayinya dipotong aja jadi 2. Yang satu ibunya
oh yaudah saya setuju, itu sesuai banget, itu adil banget. Yang satu lagi ibunya bilang, aduh ya udah deh, jangan dipotong, buat dia aja, saya nggak rela kalau anak itu saya dipotong. Siapa raja itu? Ya benar, Salomo, Raja Salomo. Dia raja yang berhikmat dan bijaksana. Dia salah satu contoh raja yang bijaksana. Nah, masalah hidup kita ya nggak kayak gitu, nggak mungkin kita dikasih bayi disuruh potong kan. Masalah dalam kehidupan kita itu bisa jadi seperti misalnya kamu dikasih pilihan mau belajar atau mau main game, pilih yang mana? Gampang kan? Pilih main game lah, kan lebih enak. Oh enggak, bukan. Oke, berarti pilih belajar. Oke, selanjutnya kalau selain daripada itu, pilih nonton TV atau pilih baca Alkitab, baca kitab suci, renungan. Pilih mana? Tapi kalau misalnya kita renungan sekarang, kita bisa main game dulu nih. Kita lagi main game soalnya, tinggal dikit lagi. Oh, baca firman ya, berarti baca firman. Oke, itu permasalahan dalam kehidupan yang kita hadapi dan kita harus bijaksana. Bagus adik-adik kalau kita pilihannya tadi, kalian tadi milihnya belajar dan baca firman. Oke. Selain daripada itu, selain dari bijaksana dan berhikmat, kita diajarkan untuk tidak sembarangan dalam berperilaku. Tidak sembarangan tuh maksudnya gimana? Tidak sembarangan tuh maksudnya kita sembarangan, nggak sopan sama orang tua. Lagi disuruh, nggak mau, aku mau tidur aja. Nggak mau, aku nggak mau bangun pagi, aku biarin aja bolos sekolah. Atau, aduh, aku nggak mau disuruh-suruh mama, aku mau main game aja, aku tutup pintunya. Sopan nggak kayak gitu? Nah, di sini kita diajarkan untuk menjadi sopan, jadi santun, ramah, dan penuh dengan kebaikan. Maksudnya tuh gimana? Kita diajarkan menjadi anak-anak Tuhan yang memelihara jalan-jalan ajaran didikan Tuhan, yang baik, yang penuh kasih, lemah lembut, sabar, taat. Nah, jadi dalam berperilaku di kehidupan kita tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembrono, tapi kita harus ramah, bijaksana, sopan santun, berhikmat, dan penuh kasih. Kita harus penuh dengan kebaikan. Terakhir yang dipelajari dari firman ini yaitu Tuhan berkenan atas ajaran-ajaran yang diberikan pada kita. Coba lihat di ayat ke-35 sampai 36. Baca bareng-bareng ya, baca bareng-bareng. 35 sampai 36. 1, 2, 3. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku, semerugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Ini aku yang ada di sini itu siapa? Aku yang ada di sini lebih ke didikan atau hikmat atau ajaran. Jadi siapa yang mendapatkan ajaran, siapa yang mendapatkan didikan, dan dia yang mau menerima didikan, kita mau belajar, kita mau mengikuti ajaran Tuhan, firman Tuhan, berarti kita mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan atas diri kita. Tapi kalau dia benci belajar, aduh males banget deh belajar, nggak mau, males, matematika, nah dia mencintai maut. Lihat di ayat ke-36 terakhir, dia merugikan dirinya dan mencintai maut. Kenapa mencintai maut? Karena dia tidak mencintai didikan. Orang yang mencintai didikan adalah orang yang sukses, adalah orang yang pintar, adalah orang yang baik. Dalam hidupnya dia bisa mengerti apa yang baik dan apa yang jahat.
Apalagi anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita diajarkan bahwa dalam hidup ini ada yang baik, ada yang jahat, ada yang sesuai dengan firman Tuhan, ada yang dosa. Nah, kita bisa membedakan mana yang baik yang benar, mana yang dosa yang gak benar, mana yang menyenangkan hati Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan, sama mana yang dosa, berbohong, berkelahi, gak mendengarkan firman Tuhan, buang-buang waktu, tidak berhikmat. Itu semua masuknya ke dosa. Dan dia mencintai maut. Oke adik-adik, kalau begitu mulai hari ini, mulai saat ini, kita harus menjadi anak-anak yang ada 4. Pertama, bijaksana. Kedua, berhikmat. Ketiga, sopan santun. Dan terakhir, mencintai ajaran. Ulang ya, bareng-bareng. 1. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang pertama, bijaksana. Yang kedua, berhikmat. Yang ketiga, sopan santun. Dan yang keempat, mencintai ajaran. Oke, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus merubah diri kita yang lama menjadi yang baru, jadi anak-anak yang berhikmat, bijaksana, sopan santun, dan mencintai ajaran. Baik adik-adik, hari ini ayat hafalannya cukup 2 ayat dari Amsal 8 ayat 35 sampai 36. Amsal 8 ayat 35 sampai 36. Selanjutnya untuk tugas aktivitas sama seperti 2 minggu lalu, tapi kalau 2 minggu lalu itu foto belajar. Nah, kalau sekarang fotonya lagi baca firman bareng keluarga. Lagi saat teduh bareng keluarga boleh, lagi baca renungan boleh, lagi ngeliat video ini juga boleh bareng-bareng sama keluarga kalian. Baik adik-adik, firman Tuhan sudah tersampaikan hari ini. Semoga bisa menjadi hikmat, bisa menjadi ajaran, didikan yang baik untuk adik-adik. Dan mulai dari saat ini, kita terus mencintai didikan. Oke, sebelum kita tutup ibadah ini, kita berdoa dulu. Seperti biasa, berdoa, lalu dilanjutkan dengan Bapa kami, dan terakhir menyanyikan Bapa terima kasih. Mari adik-adik, satukan hati, kita tutup mata, tenangkan hati kita, buka hati untuk Tuhan. Bapa Tuhan Yesus yang sungguh baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang Kau berikan pada kami. Kau sungguh baik Bapa, Kau membiarkan kami mendengarkan firman-Mu dengan baik setiap harinya. Pimpin kami Tuhan agar bisa terus berhikmat, bisa terus bijaksana, dan menjalankan kehidupan kami dengan sopan santun. Dan Tuhan ajarkan kami untuk mencintai didikan yang diberikan oleh setiap orang pada kami. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan dalam tangan-Mu, juga untuk kesehatan kami dan keluarga kami. Untuk penyakit yang ada di sekitar kami Tuhan, Kau berikan kesehatan bagi tubuh kami, agar tidak ada penyakit yang menyerang kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa untuk selama-lamanya. Kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Baktian selesai.
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.